Selamat pagi. Pagi ini saya akan mengajar filsafat timur untuk mahasiswa teologi. Kiranya pelajaran ini menolong mereka untuk memahami filsafat dari dunia timur. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, kita tunggu teman-teman. Kita ada 30 orang ya di kelas ini. Kita yang sudah gabung ya 20 orang. Masih kita tunggu ya teman-teman yang lain. Oke, masih kita tunggu ya teman-teman yang lain ya. Kita sudah ada 24 orang. Sekarang ya ada 24 orang. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya sampaikan beberapa catatan dalam perkuliahan kita daring ini. Dalam perkuliahan daring ini kita akan masuk ke Zoom di awal jam 8.00 dan masih kita tunggu teman-teman kita masuk ke ruang Zoom hingga 8.10. Kalau di lokal, di onsite, kita beri kesempatan 5 menit. Lewat 5 menit, maka mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kelas. Di Zoom, lewat 10 menit nanti saya tidak akan menganggap mereka hadir, walaupun mereka saya izinkan masuk Zoom supaya dia mendengar perkuliahan. Tapi setelah itu
absensinya tetap tidak hadir. Jadi karenanya masuklah nanti ke Zoom sebelum jam 10, jam 8.10 supaya jangan absen. Itu apanya? Catatan-catatan awal lah itu. Karena ini sudah hampir semester kelima kita dalam kuliah daring. PJJ istilah kampusnya, perkuliahan jarak jauh. Tapi sekarang disebut dengan kuliah daring. Oke. Ya, kita sudah hampir menit ke-6. Kita mulai saja, walaupun nanti teman-teman yang lain menyusul. Silakan Ketua Komite untuk memilih salah satu dari kita untuk memulai dengan doa. Baik, mari kita kepada Reni kami minta untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu. Pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul dalam Zoom ini, dalam memulai pelajaran kami. Kiranya kasih-Mu senantiasa memberkati kami Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan dalam memahami pelajaran ini. Berikan juga selalu kami kesehatan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Jumpa kembali dengan saya dengan nama masih tetap Ramli Harahap, mengampu mata kuliah Filsafat Timur. Satu semester ke depan kita akan bercerita, kita akan berbincang-bincang tentang apa itu Filsafat Timur. Dan sebelum kita melangkah jauh, tentu kita akan membahas apa itu Filsafat Timur dalam silabus yang akan kita jalani. Sehingga nanti kita akan tahu kemana kita dan apa tujuan kita, lalu apa yang akan kita raih dari pertemuan kita setiap Rabu. Itu yang akan kita bahas, sehingga nanti hari ini tidak begitu lama, kita hanya berbincang-bincang soal silabus. Ini masuk dalam kategori pertemuan yang kedua, karena pertemuan yang pertama kemarin kita sudah masuk pada kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Dr. Tony Liston Tagalog. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada kuliah yang kedua hari ini. Artinya siapa yang tidak datang kemarin sesuai dengan list yang telah saya kirimkan, maka itu akan dianggap tidak hadir. Kalau terakhir saya lihat minggu yang lalu dalam kuliah umum yang hadir itu 25 orang. Dan yang mengontrak mata kuliah ini ada ada 30 orang ya 30 orang. Berarti ada 5 orang yang tidak masuk kemarin. Baru kita akan lanjutkan dengan perkuliahan ini dari, dan saya belum pastikan apakah saudara-saudara ini sudah mengisi silabus atau KHS. Kalau tidak diisi, nanti dia tidak akan bisa kuliah dengan saya di Filsafat Timur ini, karena hanya orang yang sudah lulus atau sudah mengisi KRS-nya dan dibuktikan dengan tercatat namanya di portal absensi, itu yang akan ikut. Maka dalam minggu ini kita akan menyelesaikan itu sampai nanti pada kuliah pada masa perbaikan KRS.
Itu yang pertama. Baru catatan kedua yang saya sampaikan dalam perkuliahan kita ini ialah kita harus mengadakan pertemuan DPA nanti. Coba dicari. Oh ini sorry ya, bukan. Ini semester bukan kalian ya. Ini rupanya karena saya lihat 2B. Padahal sekarang mereka sudah 3B tingkat tinggi ya. Sorry bukan kalian. Oke, artinya skip gitu ya. Skip. Oke, ini kalau saya tunjukkan ya kepada kalian yang mengontrak mata kuliah ini dalam portal dosen tidak banyak, masih ini berapa orang ini? Masih 14 orang yang mengontrak mata kuliah filsafat timur. Padahal kalian sudah masuk ke grup ini ada 30 orang. Ini nanti dicek lah ya nama-nama kalian supaya jangan salah. Ini yang mengontrak mata kuliah ini hingga hari ini, kalau boleh saya baca ini, Agnes, Agrinda, Daniel, Elsa, Elson, Emma, Gideon, Gloria, Grace, Indriani, Johannes, Georgie, Juan, Connie, Lydia, Misael, Natalia, Obed, Palma, Reni. Ini yang sudah terdaftar di portal dosen. Dan masih diberi kesempatan untuk minggu ini sampai minggu depan untuk memperbaikinya dan mengisinya. Dan jika nanti minggu depan tidak diisi, maka dia akan saya remove dari WA grup kita. Gitu ya, karena dia tidak berhak ikut perkuliahan dengan saya. Ini ya. Oh ini sudah dapat tambahannya lagi. Tadi sampai Reni, kemudian Reja, Ricardo, Roynaldi, Ruth, Samuel, Serina, Susanta, dan Tri. Berarti ada 28 orang yang mengontrak. Berarti ada 2 orang lagi yang belum mengontrak. Ya, nanti diperhatikan ya. Ini ya. Lihatlah nama-namanya di sini. Ini saya geser ke bawah. Kalian lihat, nanti kalau belum ada namamu tercatat di surga, segeralah melapor ke penghuni surga. Ya. Supaya tercatat nama kalian. Oke ya. Bagi yang sudah tercatat namanya di surga, senyumlah dan nikmatilah filsafat timur. Oke, saya tutup. Udah ya, udah jelas ya? Oke, ini sudah 8:14. Yang hadir ada 26 orang. Yang hadir ada 26 orang ya. Ini semua. Saya coba baca ulang yang hadir hari ini. Ada Jorgi, Indriani, Susanta, Gloria, Agnes. Jadi kalau nama-nama yang tidak sesuai nanti ya saya anggap juga tidak absen ya. Saya anggap dia absen juga kalau nama-namanya ada nanti namanya lain dari yang lain. Itu tidak saya anggap hadir. Walaupun kau di sini, tapi namamu tidak sesuai dengan daftar hadirmu di absensi, juga saya tidak anggap hadir. Saya ulangi, Georgi, Indriani, Gloria, Agnes, Agrinda, Daniel, Elsa, Elson. Kemudian Emma, Gideon, Grace, Julum, Johannes, Juan, Connie, Lydia, dan Natalia. Oh, ini buka yang Elson.
Kemudian Obed, Palma, Reni, Reja, Roy, Ruth, Samuel, Susanta, Tri. Oke, silakan. Oke, saya sudah absen. Soal penggunaan kamera on cam, kadang-kadang mahasiswa mengatakan begini, Pak, nggak bisa buka kamera karena jaringan lelet, jaringan ngadat dan sebagainya. Sebenarnya bukan soal jaringan itu soal memori handphone. Jadi kalau memori handphonenya bagus atau free banyak, maka dia tidak akan terganggu. Nah, maka di dunia digital sekarang, apalagi kuliah daring sekarang, mulailah berbijak menggunakan handphone. Memori-memori yang tidak berguna segera hapus. Foto-foto dengan tulang, opung, teman-teman, udahlah, skip, hapus saja. Atau simpan di Google Drive atau Dropbox atau di hard disk yang lain. Segera pindahkan ke sana supaya gawemu itu ringan. Ketika membuka Zoom, kau buka fotomu, kameramu tidak terganggu. Nah, kalau tidak buka kamera, itu kan sama seperti kau belajar di kelas, sampai di kelas kau tutup wajahmu gini, nggak lihat yang mengajar. Atau sebaliknya, ketika saya mengajar begini, saya lihatkan ini. Bagaimana perasaan kalian kalau saya ngajar begini? Pasti kalian berpikir, ini bodoh kali ini dosen ini. Wajahnya nggak mau ditunjukkannya. Grogi dia mungkin lihat saya. Kira-kira gitu kalian pikir kan? Jadi ini kan tidak polite. Nah, ini namanya tatap muka daring. Kalau tidak ada fasilitas tatap muka oleh Zoom, ngapain kita pakai Zoom? Lebih baik kita pakai WA supaya jangan kelihatan wajah. Seperti semester-semester yang lalu saya gunakan WA karena ya mungkin kita waktu itu masih belajar kuliah daring. Tapi kalau sudah sekarang kita pakai Zoom, masih pakai off kameranya dengan alasan tadi lelet, maka segera kurangi memorimu. Semua video-video TikTokmu delete aja. Video-video cik yang gitu ya udah delete aja. Supaya bisa kamu belajar dengan baik. Ini pilihan. Mau simpan video dan foto-fotomu di handphonemu lalu kamu ngadat belajar, atau mau kau kosongkan semua itu supaya kamu sukses belajar. Terserah, up to you. Nah itu saya harus lihat kalian on cam. Mengapa? Karena banyak mahasiswa di zaman daring sekarang, ketika dosen mengajar, dia langsung off kameranya seperti ini, nggak tahu dia di mana. Apakah dia sedang memasak, atau sedang mandi, atau sedang tidur, nggak tahu kita. Karena nggak kita lihat. Inilah kemajuan teknologi sekarang kan. Jadi kalau begini kan ketahuan dia di mana, kamu di mana. Karena saya bisa lihat. Ini bisa saya screenshot. Lalu saya lihat wajah kalian dan nanti ketika saya menulis absen, membuktikan Anda hadir kelihatan di sini. Kalau Anda tidak kelihatan wajahnya, hanya pantatnya yang kelihatan, itu kan tak sopan. Tak tahu saya apakah kalian tutup kameranya lalu kalian gini-gini dengan saya. Tidak tahu kan? Hanya kau dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau kau buka kameramu, saya lihat sendiri. Nah ini kan seperti si Jordi ini kan tidak tahu saya dia di sini apa tidak. Jordi Bang. Nah itu. Oke. Saya lanjut ya, karena ini dalam daring ini kadang mahasiswa selalu buat alasan, Pak mati lampu di sini Pak. Pak di sini sinyal
Nggak ada, hanya 1-2. Pak, di sini hujan deras, angin deras. Pak, banyaklah cara untuk mengatakan apa dan sebagainya. Itu dulu awal-awal, oke. Sampai 4 semester dimaklumi lah. Karena ya menyesuaikan ya dengan keadaan baru. New normal gitu ya, disesuaikan. Oke. Kita ikuti. Gitu. Tapi kalau sekarang tidak lagi. Kita sudah terbiasa dengan Zoom. Atau masih ada orang yang tidak terbiasa dengan Zoom. Mungkin satu hari kalian buka Zoom ada 10 kali. Lebih nanti dalam perkuliahan ini. Jadi nggak ada orang lagi yang mengatakan saya tidak ngerti Zoom, Pak. Nggak bisa lagi. Jadi kalau misalnya anak-anak SMP, SMA yang mengatakan begitu, Pak di sini hujan, mati lampu. Oke, kami berpikir udahlah. Daripada dia keluar nanti cari tempat yang lebih baik, nanti diganggu orang sebagainya, udahlah di rumah aja lagi dia. Tapi kalau mahasiswa mengatakan seperti itu, Pak mati lampu, lalu tidak ada usahanya menjawab tantangan itu kan mahasiswa yang tidak punya ini. Itu namanya bukan mahasiswa, namanya pun mahasiswa, di atas siswa. Kalau anak SMP, SMA tadi kami suruh udah jangan pergi, tapi kalau maha berarti dia di atas siswa, jawab dong tantangannya. Mati lampu di sini, Pak. Cari rumah orang yang nyala lampunya. Pak di sini hujan. Cari tempat yang tidak ada hujan. Pergi kau. Pak di sini hanya 2 sinyalnya. Ya cari tempat yang full sinyalnya. Pak habis baterai saya sebelum kuliah charger. Colok ke sini supaya penuh. Pak habis kuota sebelum kuliah cek kuotamu. Bisa nggak kuliah nanti dengan filsafat timur? Jadi kalau tidak bisa ya udah Anda bukan mahasiswa, berarti Anda siswa. Gitu ya. Jadi Anda siswa SMP atau SMA. Mungkin Anda itu siswa SD yang tidak mampu menjawab tantangan. Gitu. Jadi mulailah belajar daring ini punya power mengatasi tantangan. Kalau tidak nanti ya Anda akan tertinggal. Gitu ya. Oke. Apakah kau mengerti Palma? Apakah kau mengerti Palma apa yang saya sampaikan? Ngerti, Pak. Ini kamu sedang tidur atau sedang mandi? Enggak, lagi ke toilet, Pak. Oh, lagi ke toilet ya. Lama juga ya. Saya sudah Baru, Pak. hampir 5 menit saya ngomong masih off cam kau. Tadi saya on cam, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Si Jorgi ini masih hidup ini? Kau masih hidup, Jorgi? Atau sudah inna ilahi wa inna ilahi roji'un? Halo Jorgi, masih berada dengan saya atau tidak? Kalau nggak berada dengan saya, biar saya remove. Halo Jorgi. Ini panggilan kedua Jorgi. Halo Jorgi. Apakah saya masih bisa komunikasi denganmu? Kalau nggak bisa komunikasi ya di remove saja lah ya. Jorgi. Ya, kita remove. Mana Jorgi? Ngapain dia bersama kita kalau tidak di sini batinnya? Mana Jorgi? Atau sudah remove duluan dia? Oh, masih di sini. Oh, Jorgi. Remove. Oke. Dan Serina masih di sini dengan saya?
Serina? Pak. Oke, lagi ngapain? Lagi kuliah. Richard? Saya, Pak. Oke, Richard Sidibang masih bersama saya. Hadir, Pak. Hadir ya, lagi ngapain? Oh, baru kelihatan. Kupikir tadi hantu. Iya, Pak. Ya, kayak manusia tak kelihatan kan hantu itu kan. Tak berwajah itu hantu. Oke, baik, saya lanjut ya. Kalau saya mengajar melihat orang kan enak kan, daripada saya melihat hantu yang saya ajarkan serem. Oke, sudah bersama saya ini. Ya, saya masuk pada apa yang harus kita lakukan ke depan dalam silabus dan apa yang akan kita bicarakan selama 1 semester ke depan. Ada standar kompetensi. Standar kompetensi itu artinya inilah hal-hal standar yang harus kalian peroleh setelah menyelesaikan studi filsafat timur. Apa itu? Filsafat timur itu akan mempelajari prinsip dan dasar filsafat. Prinsip dan dasar filsafat secara umum. Jadi ini prinsip dasar filsafat secara umum. Kemudian filsafat timur itu juga harus kita tahu secara umum. Kalau detail nanti kan boleh-boleh saja sih. Tapi kan kampus kita bukan fakultas filsafat, tapi fakultas teologi atau sekolah teologi, bukan sekolah filsafat. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke Kemendikti itu kan, kita kan sekarang kan masih di payung Depak nih. Maka filsafatnya sedikit dipelajari. Tapi kalau sudah masuk ke Kemendikti, karena namanya pun bukan lagi sekolah tinggi teologi, tapi sekolah tinggi filsafat kan, sekolah tinggi filsafat dan teologi. Maka filsafatnya harus banyak. Misalnya STZ Jakarta sekarang itu kan kiblatnya ke Dikti. Maka dia namanya bukan lagi STZ Jakarta, tapi STFT Jakarta. Sekolah Tinggi Filsafat. Jadi filsafat yang duluan, baru teologi. Nah, jadi mereka banyak belajar filsafat. Kita hanya belajar filsafat 2 mata kuliah ya, filsafat timur dan barat. Berarti 4 SKS ya. Nah, jadi kita hanya mengetahui secara umum aja filsafat itu. Nah, filsafat timur itu apa yang kita pelajari nanti? Kita harus belajar tentang filsafat Cina, filsafat India, Jepang, Korea, Arab, Indonesia, dan Asia lainnya. Tapi nanti dalam garapan kita 1 semester ke depan, tidak mungkin semua ini kita kuasai, tapi hanya kita ambil beberapa bagian dari filsafat-filsafat itu. Pasti kita akan membahas secara umum filsafat timur di Asia ini, tetapi paling banyak nanti kita akan membahas filsafat daerah kita, filsafat lokal, filsafat Indonesia misalnya, dan atau filsafat kita. Kemudian itulah yang akan kita dapatkan standar kompetensinya. Lalu setelah kita belajar lebih mendalam, maka akan kita terima nanti kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar? Artinya kemampuan dasar, soft skill yang sudah kalian dapatkan setelah kita belajar filsafat timur ini. Maka diharapkan kalian mampu menjelaskan prinsip-prinsip. Jadi mampu menjelaskan ini, prinsip-prinsip dasar. Secara umumnya filsafat itu dan prinsip-prinsip dasar filsafat timur. Nah, jadi kalian mampu menjelaskan, itu kompetensinya. Kalau nanti kalian berbicara tentang filsafat, setidaknya kalian sudah mengerti filsafat
baik dulu filsafat barat atau filsafat timur, lalu kalian bisa mendalaminya secara timur. Dulu kalian semester 1 sudah belajar filsafat barat atau belum? Sudah, Pak. Semester 2? Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi filsafat barat itu lebih menekankan logika. Jadi dia selalu mendasari semua pemikirannya dengan logika. Tapi filsafat timur tidak bicara logika, tapi bicara hati. Ini nanti akan kalian bisa bedakan mana bedanya filsafat timur dan filsafat barat. Mungkin kalian sudah bicarakan itu dulu ya, sudah disinggung-singgung juga mungkin filsafat timur ya, sehingga kalian bisa membedakan filsafat timur, filsafat barat. Apakah sudah dipelajari dulu perbedaan filsafat timur dan barat? Apakah dipelajari kemarin perbedaannya? Belum ada, Pak. Oh, jadi murni filsafat barat semua ya? Iya, Pak. Nah, ya tidak apa-apalah, nanti kita saja yang membandingkan supaya ada perbandingan bagi kalian. Jadi filsafat timur itu lebih pada logika. Jadi, kalau tidak masuk akal, maka itu bukan filsafat. Itu sebab dulu filsafat barat tidak mau dan tidak menerima filsafat timur. Tidak masuk akal mereka filsafat timur. Mereka menolak filsafat timur. Abad-abad ke-20 baru mereka menerima filsafat timur. Yang benar bagi mereka itu harus bisa dibuktikan secara logika, itulah filsafat. Kalau timur kan tidak bisa membuktikan dengan filsafat, dengan logika. Nah, itu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi filsafat timur itu selalu diurai dengan logik ya. Sementara filsafat timur diurai dengan batin. Contoh sederhana begini perbedaannya. Tapi nanti pun kita akan bahas itu. Kalau filsafat barat, kalau ada penyakit dalam tubuh kita, disembuhkan dengan apa? Kimia. Obat kimia. Itulah filsafat barat. Jadi kalau ada sakit di tubuh kita ini, apa namanya, tempur lawan dengan obat, dilawan. Makanya mereka punya logika. Kalau ada virus, kasih virus. Kalau penyakit, kasih obat. Cuma kan kita tidak bisa membedakan mana virus, mana obat. Pokoknya semua yang berbentuk tablet obat. Kan itu. Padahal itu kan virus. Kalau misalnya flu, tidak bisa diobati itu. Hanya dikasih virus lagi. Kalau kalian flu, minum Sanaflu, Sanadril, atau semua, itu kan virus yang dimasukkan. Sama seperti COVID ini. Supaya sembuh bukan obat dikasih, divaksin. Dimasukkan lagi virus itu ke tubuh kita. Supaya virus yang dilemahkan itu melawan virus aktif. Kalah dia, sembuh kita. Tapi kalau tetap kalah yang dimasukkan itu ya tetap sakit. Itu virus. Itu logika barat. Semua obat akan dipakai melawan. Itu logikanya. Itu filsafat barat. Makanya mengobati yang sakit bagi barat itu pakai obat. Sementara bagi timur, mengobati sakit itu pakai apa? Bagaimana orang timur mengobati orang sakit? Pakai herbal, pakai pijat, atau pakai dukun. Nggak bisa dibuktikan itu. Dia hanya sembuh katanya. Sembuh juga. Nggak bisa dibuktikan itu secara logika. Maka mereka tolak. Kalau misalnya sakit perut, ambil pucuk jambu 7, daun ini 7, daun ini 7, minum, sembuh memang. Tapi bagi mereka nggak masuk akal itu. Makanya mereka sulit dulu menerima filsafat timur. Lalu akhirnya sekarang mereka menerima filsafat timur. Nah ini perbedaannya. Bahkan pemerintah kita sekarang sudah meningkatkan
pengobatan tradisional itu menjadi sebuah peluang untuk menaikkan Indonesia. Kalau Cina sudah sejak dari dulu. Obat-obat Cina itu tidak terlawan oleh obat-obat Amerika. Kita sekarang sedang dibuat obat-obat herbal. Bukan obat sebenarnya, tapi herbal ini kan bukan sejenis obat, tapi dia ini sejenis suplemen. Tapi itu diproduksi resmi. Bahkan di UGM sekarang sudah ada kedokteran terapi. Jadi bukan hanya kedokteran medis. Dokter itu kan selalu identik menyuntik obat kan. Sekarang pemerintah sudah membuat dokter terapi, pijat. Kalau orang Eropa itu dulu sakit nggak mau dipijat itu. Yang penting mereka buat obat, kemoterapi dan sebagainya. Kalau kita kan agak pegal-pegal, panggil tukang pijat ini kan. Nah, itu refleksi. Nah, refleksi sekarang itu mahal loh. Kalau kalian pandai refleksi, pergi aja ke Eropa. 10 menit itu 10 euro. Berapa itu? 10 euro. Kalikanlah 1 jam. Lebih besar gajinya daripada gaji apa di sini, direktur perusahaan. Tapi harus pandai memijat. Kalau orang Eropa itu datang ke Bali, dia datang ke Bali untuk untuk tur, untuk wisata. Tujuan yang paling utama sebenarnya bukan wisatanya, tapi pijat. Mereka mau bayar mahal hanya untuk pijat. Kalian nggak percaya mungkin pijat itu bisa jutaan, puluhan juta. Karena ada dipijat pakai remah-remah, rempah-rempah, dan dipijat juga pakai banyak lah macamnya, tergantung apa yang diminta. Sekali pijat bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kita malah sebaliknya. Kalau ada kita lihat pijat refleksi, pikiran kita negatif. Jangan-jangan itu pijat-pijat plus. Itu. Kita tambahi lagi apanya. Pikiran negatif ke kita. Itu. Padahal itu filsafat timur. Yang mau dikembangkan oleh negara kita. Nanti ada kedokteran khusus pijat. Di kita mungkin di Sumatera nggak ada. Kalau kalian nanti pergi ke Jogja, ada itu. Fakultas kedokteran, fakultas olahraga itu di UNY itu ada fakultas ilmu keolahragaan. Jadi kalau misalnya pemain bola atau pemain bulu tangkis atau pemain olahraga itu keseleo, mereka itu sarjana ilmu keolahragaan. Mereka pijat. Itu sarjana loh, pijat. Jadi jangan kalian anggap nanti pijat refleksi itu orang-orang kampung yang tidak ada kerjaan datang ke sana bisa mijak-mijak gini. Enggak. Dipelajari. Sarjana itu. Itu sekarang filsafat timur yang dikembangkan. Dan bisa nanti itu meng-counterback filsafat barat yang pakai logika itu. Makanya berbahagialah saudara-saudara orang timur. Saya juga berbahagia sebagai orang timur. Punya filsafat yang berbeda dengan filsafat barat. Oke, itu yang akan kita dapatkan nanti. Lalu kompetensi khusus, kalau kita sudah belajar filsafat timur ini apa? Mampu memahami prinsip dasar atau prinsip secara umum, mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu kebenaran. Epistemologi itu definisi, terminologi. Aksiologi bagaimana kita menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti ketika kita belajar filsafat timur ini, kita tahu kebenaran, kita tahu terminologi, dan kita tahu bagaimana kita merelevansikan ilmu-ilmu filsafat timur itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita kembangkan. Itu. Jadi banyak filsafat timur ini yang memiliki
kemampuan di luar filsafat barat. Kalau kalian lihat misalnya orang-orang Chinese atau Cina di Tiongkok atau di Taiwan atau di luar Cina, luar biasa mereka sekarang. Amerika pun sekarang angkat tangan sama Cina. 5.0 yang menemukan itu kan sekarang yang mengembangkannya kan Chinese. Amerika masih baru mengikutinya kan. Makanya orang Cina ini luar biasa otaknya. Kalau ada kecelakaan, kalau ada sakit, dia hanya kasih suplemen kecil, bentuknya seperti ini kan, dibuka gini. Di dalam tidak ada obatnya, bukan obat, suplemen sebenarnya. Makan itu bisa sembuh. Tapi kalau dimasukkan ke kedokteran kan ditolak itu. Obat-obat Cina itu. Karena memang ya kalah obat dokternya itu maksudnya. Ya itu. Memang mahal. Nah, obat herbal sekarang udah mulai diproduksi dan dijadikan tablet ya. Misalnya kalau kalian kena tifus. Kalau obat-obat obat-obat kimia banyak sekali itu. Tapi obat-obat herbal ada banyak. Ketika penyakit tifus, cari aja cacing di tanah atau ya cacing di tanah aja. Ambil cacing itu, masukkan ke air, cuci sebentar, lalu panaskan air, lalu setelah panas masukkan cacingnya, rendam, setelah itu saring, kemudian minum airnya, sembuh tifus. Itu obat timur, pengobatan timur, sukses ini. Tapi kita kan melihatnya jijik, karena jijik belilah obat antivirus, obat-obat barat gitu kan. Memang ribet pengobatan timur. Nah sekarang pengobatan timur itu tadi, yang cacing yang diambil itu sudah dijadikan tablet. Belilah nanti di apa? Di apotek namanya Fermin. Fermin itu obat tifus yang cacing yang sudah diolah menjadi dalam tablet. Kita tidak melihat cacingnya lagi, tapi itu sudah menjadi obat tifus. Itu contoh-contoh pengobatan timur yang sudah modern ya, yang digali dari kearifan lokal. Nah itu, kemudian apa yang akan kita temukan atau kita dapatkan dari perkuliahan ini, kompetensi khusus yang akan kita dapatkan ialah mampu menjelaskan sejarah, kemudian tema-tema, dan prinsip-prinsip dasar filsafat. Di apa sejarah filsafat India misalnya, sejarah filsafat Cina, sejarah filsafat Indonesia. Ini harus kita lihat nanti. Bagaimana sejarahnya itu. Itu penting supaya kita melihat bagaimana pemikiran-pemikiran Asia ini, filosofi-filosofi Asia ini, yang tidak kalah pentingnya dengan filsafat Barat. Misalnya contoh, Dalihan Natolu itu di Eropa kan tidak ada. Dalihan Natolu. Tetapi di kita ada. Lalu orang Eropa itu heran melihat itu. Kekerabatan orang Batak itu, orang Karo, orang Simalungun, orang Angkola itu, mereka heran loh. Memiliki kerabatan kita itu. Tidak pernah mereka melihat ada banyak orang di satu tempat, di masyarakat, secara bersama-sama dipimpin oleh seseorang. Itu jarang mereka melihat seperti itu.
Tetapi ketika misalnya mereka lihat kita melaksanakan adat, semua teratur, lalu ketika mau makan berdoa dipimpin satu orang, itu heran mereka. Filsafat orang Barat ini, orang Batak ini, ngeri kali, hebat sekali ya. Sekali doa, rame orang, baru makan. Di tradisi suku manapun di dunia ini jarang itu kelihatan. Kalau filsafat Jawa nggak seperti itu. Siapa yang datang, makan, pulang. Kalau kita enggak, kan bisa duduk satu hari. Ini yang kita lihat. Sehingga filsafat itu berbeda-beda tempat dan berbeda-beda sejarahnya. Sebentar ya, saya angkat dulu teleponnya. Halo, Osman. Oke, kita lanjut ya. Ada tadi telepon. Ya, jadi filsafat Timur itu harus punya sejarah. Tema-tema juga ada. Filsafat, prinsip-prinsip dasarnya juga ada. Itu yang akan kita dapatkan selama satu semester ke depan. Kompetensi khusus lainnya apa? Mengimplikasikan filsafat Timur ke dalam pemikiran teologi. Jadi misalnya Dalihan Natolu itu kan filsafat Batak atau filsafat Timur. Bagaimana itu kita implikasikan atau kita relevansikan dengan teologi. Nah ini. Jadi misalnya contoh ada banyak suku-suku yang sudah mampu memasukkan Injil ke budaya mereka, ke filsafat mereka. Itu namanya dengan teologi in loco. Teologi in loco itu ialah firman Tuhan itu dipahami dalam budaya lokal mereka. Nah, misalnya contoh di Jawa, Yesus itu sudah pakai belangkon, mereka gambarkan Gatot Kaca. Di Cina, Yesus itu sudah botak, pakai baju biksu. Yesus mereka gambarkan seperti itu. Di Afrika juga begitu. Tapi coba di Batak, kita gambarkan Yesus itu sebagai apa? Apakah sebagai kalimbubu, hula-hula, anak beru, dongat tubuh? Gak berhasil kita kan? Di mana posisi Yesus dalam tradisi kita? Apakah dia tunggal peneluan? Apakah dia posisi Singaraja? Nggak tahu kita di mana posisinya. Karena Yesus melayani, berarti anak beru, anak boru. Yesus dia sangat hati-hati, berarti dongat tubuh. Yesus memberkati, berarti hula-hula. Ini kan filsafat yang harus kita relevansikan, refleksikan dalam kehidupan keberimanan kita.
Nanti misalnya kalian akan melihat kalau ada anak lahir, ada upacara-upacara tradisional yang kalian lihat, lalu kalian sebagai seorang teolog memperhadapkan firman Tuhan dengan tradisi itu. Itu namanya filsafat. Sehingga nanti diharapkan kalian dengan belajar filsafat timur ini, ke depan kalau nanti kalian tiba pada akhirnya menjadi pendeta di lapangan, kalian punya kemampuan teologi memperhadapkan filsafat-filsafat yang ada dengan teologi. Jadi jangan langsung menolak seperti orang-orang misionaris dulu datang ke tanah Batak langsung menolak kan itu. Lalu mereka cap kita si pelebegu. Itu. Maka semua terjadi frontal. Maka Liman dan Munson dibunuh. Itu. Jadi itu kan misi yang tidak pas. Maka bagi orang-orang yang pengabar Injil atau orang-orang misiolog akan melihat filsafat-filsafat yang ada di daerah itu harus dikuasai, dipelajari. Jadi jangan langsung menjudge mereka itu kafir, seperti begu, atau indigenous people, atau apalah terserah kita. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam budaya, dan budaya itu tentu tidak ada budaya yang mencelakakan, merusak. Berarti ada di sana nilai-nilai ilahi, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral yang membuat umat hidup dengan baik. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Jadi nanti jangan misalnya ketika kalian melihat orang suku Toba, melihat suku Karo, suku Simalungun, lalu kalian menjudge. Kalau orang Karo begini, kalau orang Toba begini, kalau orang Simalungun begini, enggak boleh. Itu tidak boleh. Dengan mempelajari filsafat Timur, kita akan semakin membuat lebih mampu berteologi. Itu. Lalu berikutnya, kompetensi apa? Ialah tadi membedakan filsafat Barat dan Timur. Nah, jadi kalau dulu kalian belajar Socrates, Plato, Descartes, ini kan sama Kates ya, Kates gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi sekarang kalian akan belajar budaya-budaya lokal. Nanti kan kalian belajar misalnya Parmalin, lalu Kejawen, Parahitan, atau ada banyak budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal, atau kata petik sekarang agama-agama lokal yang ada di Asia ini. Jadi kita harus ingat bahwa filsafat Timur itu lebih ribet ya, lebih ribet menurut saya, lebih ribet, lebih kompleks daripada filsafat Barat. Kalau filsafat Barat kan hanya pakai logika saja selesai. Kalau filsafat Timur ini, wah ribet. Coba bayangkan di Eropa itu hanya ada satu agama kan, agama Kristen. Tapi di Timur, dari Timur lah semua munculnya agama-agama. Agama Kristen itu datang dari Asia. Lalu Paulus bawa ke Eropa, ke dunia Helenis. Berkembang di Eropa, lalu seolah-olah Eropa yang punya agama Kristen. Padahal bukan, dari Asia itu. Agama Hindu, agama Buddha, agama apa lagi? Semua agama itu banyak datang dari Asia. Shinto. Dan memang penganut kepercayaan itu, agama-agama itu banyak datang dari Asia. Maka sebenarnya orang yang paling berfilsafat, yang paling ribet itu adalah orang Asia. Nah itu, jadi enak sekali berfilsafat Asia ini. Tapi memang kelemahan kita, nanti juga akan kita pelajari bahwa kita orang-orang Asia tidak, atau bukan tidak, jarang mempublikasi filsafat kita itu.
Kalau filsafat barat kan dipublikasi, dicetak bukunya, disebarkan kemana-mana, dipelajari di kampus-kampus. Gitu. Kita tidak seperti itu, tidak getol seperti itu. Tidak ada yang membuat penelitian lalu membuat tulisan bagaimana cara mengobati perut yang sakit secara tradisional. Tidak ada yang membukukan. Dan tidak ada yang mempublikasi. Sehingga filsafat kita tidak diketahui orang. Tapi dalam zaman yang era digital sekarang, semuanya kan sudah bisa menyebar cepat. Kalau dulu kan dicetak buku lama itu menyebar. Pencetakan buku mahal. Sekarang enggak. Di zaman era digital sekarang enak. Tidak perlu pencetakan buku. Tidak perlu lagi printed supaya kita memperkenalkan ide-ide kita. Enggak. Ketika kalian tulis, masukkan ke Facebook kalian atau masukkan ke blogspot kalian, masukkan ke tulisan-tulisan di digital, itu sudah bisa dibaca orang. Apalagi kalau kalian masukkan ke dalam jurnal-jurnal. Itu akan membuat tulisan-tulisan kita dibaca orang. Nah ini, jadi filsafat timur itu merupakan sebuah pelajaran yang sangat menarik untuk kita pelajari. Sehingga kita tahu siapa kita, orang timur ini. Ternyata kita ini bukan orang yang biasa-biasa, tapi orang yang luar biasa. Karena kita punya ilmu-ilmu yang orang lain tidak tahu. Coba misalnya dulu pada zaman-zaman penjajahan atau mungkin sekarang ada ditikam tidak mati. Heran kan, orang Eropa kan heran mendengar itu. Ditikam tidak mati. Bagaimana caranya? Bisa terbang batu. Ya kan? Bisa terbang kayu. Nah itu, orang Eropa nggak bisa membuat seperti itu. Karena itu kan tidak logika. Nah itu. Jadi memang inilah kearifan lokal kita. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Apakah penjelasan saya sudah jelas atau belum jelas? Pak, untuk sistem di semester ini Pak, ada menggunakan kelompok-kelompok gitu nggak Pak? Oke, nanti akan masuk ke sana. Soal tadi, soal substansi pengajaran tadi, bagaimana? Ada kira-kira yang perlu ditanya? Itu Tidak. sudah jelas? Sudah ya, sudah jelas tentang apa yang harus kita kerjakan mata kuliah kita ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan soal tugas-tugas kita. Soal tugas-tugas karena kita sudah pernah belajar dulu di kelas saya, masih tetap memakai seperti itu. Nanti akan ada laporan baca, kemudian akan ada laporan kelompok, laporan baca, kemudian laporan kelompok. Nanti bagi tugas-tugas kelompok ini dibagilah 6 kelompok, dan tugas baca ini juga dibagi 6 kelompok. Jadi tugas komti nanti membagi laporan baca 6 kelompok. Laporan baca itu sesuai alfabetikal, alfabetikal. Dimulai dari daftar hadir nomor 1 sampai ke akhir. Tapi kalau kelompok nanti dibuatlah kelompoknya 6 ya. Jadi pembagian laporan baca itu 6 laporan baca nanti dimulai dari alfabetikal. 1, 2, 3, 4, 5, seberapa orang nanti. Misal 30, berarti 30 bagi 6, 5 orang. Laporan baca, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Laporan baca 2, nomor 6 sampai 10. Laporan baca 3, 11 sampai 15. Kira begitu. Tapi kalau untuk laporan tugas kelompok nanti dibagilah
Terserah Kom tidak membagi siapa-siapa mereka di kelompok 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6 ya, sampai 1 sampai 6. Itu tugas kelompok. Lalu bagaimana cara, kalau dulu semester lalu saya suruh mereka merekam video mereka. Sekarang nggak usah karena kita bisa pakai Zoom. Nanti di Zoom inilah langsung kita mempresentasi laporan baca dan mempresentasi laporan kelompok kita. Sehingga tidak perlu lagi direkam-rekam di YouTube dan sebagainya. Karena kan itu juga merepotkan. Dulu itu karena tidak semua fasih menggunakan Zoom, sehingga kita buat seperti itu. Sekarang kan sudah harus pakai Zoom. Nanti kita bisa, setiap orang bisa mempresentasi seperti ini. Dia akan diberi kesempatan nanti untuk share screen, lalu dia akan menjelaskan apa yang dia baca, yang dia pantau, dan sebagainya. Itu kan akan mengurangi penggunaan kuota juga, daripada direkam nanti, diupload ke YouTube, dan sebagainya, itu mengurangi kuota. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kita lanjut soal standar penilaian, sama seperti kemarin. Standar penilaiannya masih 20% untuk kehadiran kelas, kemudian 25% untuk tugas-tugas, tugas itu laporan baca dan laporan kelompok, lalu 25% untuk UTS, dan 30% untuk ujian akhir semester. Dan catatan tambahan tadi sudah saya sampaikan, catatan tambahan itu kita akan mulai perkuliahan 10 menit. Sebenarnya kita mulai 5 menit itu sudah kita mulai, tapi yang hadir itu 10 menit. Kehadiran kita dianggap hadir itu 10 menit, tapi lewat 10 menit nanti kita tidak dianggap hadir lagi. Oke, itu yang akan saya sampaikan soal tambahan, soal tugas-tugas nanti bagaimana cara menulis dan sebagainya tidak perlu lagi karena sudah kalian kerjakan di semester-semester sebelumnya. Oke, ada kira-kira pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Cara pengumpulannya apakah kayak semester lalu, Pak? 1 minggu sebelum nyaji? Atau gimana, Pak? Kalau untuk laporan baca itu 1 hari, tapi laporan kelompok itu 1 minggu. Kalau laporan baca itu, ini kan 1 hari sebelum dipresentasikan. Misalnya seperti hari ini. Hari ini kalau seseorang itu akan membuat laporan baca, maka kemarin, ini kan 1 hari, kemarin dia sudah harus kirimkan ke WA Group. Ke WA Group, supaya nanti semua bisa baca. Lalu kalau tugas kelompok itu 1 minggu. Karena dia lebih panjang kan. Kalau laporan baca ini kan hanya 3 sampai 5 halaman, ini bukan 2, 3 sampai 5 halaman laporan bacanya. Jadi mudah dibaca, di 1 hari pun bisa. Tapi kalau tugas kelompok itu 1 minggu. Oke ya. Dan siapa yang lewat dari jam 18.00 itu akan terjadi pengurangan nilai. Misalnya laporan baca dikirim hari Selasa pukul 18.00 maksimalnya. Tapi kalau dikirimnya jam 7, jam 8 misalnya, ya akan dikurangi sesuai dengan lambatnya dia mengirim. Oke, ada lagi yang perlu ditanya? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, supaya kita tutup perkuliahan kita. Tidak ada lagi? Baik, kalau begitu kami serahkan kepada komite untuk memilih salah satu dari kita untuk berdoa menutup. Untuk memimpin doa kita kali ini kepada Pujolong dan Persilakan. Kita akhiri perkuliahan kita bersalin doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat kami, sehingga kami dapat mengakhiri perkuliahan kami ini, Tuhan. Tuhan berkati kami mahasiswa yang menerima penjelasan dari Bapak dosen, agar kami mengerti, memahami, dan dapat melaksanakannya dengan baik. Buat Bapak dosen kami, Engkau berkati beliau, beri beliau kesehatan, kesabaran,
agar dapat mendidik kami anak-anaknya. Salah dan dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Engkau ampuni agar kami layak disebut sebagai anak terang bagimu. Terpuji dan termulialah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya, selamat belajar, selamat berkarya. Jehovu, Menjujua, Horas. Horas, Pak, Pak. Horas, terima Pak. kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selalu Pak.